Inilah Bukit Sofa, sahabat sekalian ya. Mungkin sahabat sekalian ada yang belum pernah kesini ya, belum melihat seperti inilah Bukit Sofa sekarang. Ya, jadi ini mendaki ini ada sekitar 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya, Anis Abu Fatah. Kali ini sahabat sekalian, saya berada di tempat sa'i ya, Mas'a namanya, di dalam Masjidil Haram. Ya, di belakang saya masih mengenakan baju ihram karena saya baru saja menyelesaikan rukun-rukun umroh ya, dalam rangka badal umroh salah satu jamaah travel yang sudah berlangganan dengan saya. Sahabat sekalian, hari ini kita akan melihat lagi seperti apa suasana di dalam Masjidil Haram ya. Setelah turun peraturan ya, setelah turun peraturan mengenai pengketatan lagi masker yang dendanya bisa sampai 100.000 real, itu ternyata memang benar sahabat sekalian ya. Jadi denda ini berlipat. Kalau terjadi pengulangan bisa sampai 100.000. Untuk dendanya yang asli ada 1.000 real. Cuman kalau terjadi pengulangan terus ya, nggak tahu ya berapa kebijakannya, bisa sampai 100.000 real. Ya, nilai yang sangat fantastis sekali. Hitung perkirakan sekitar kurs 3.800-an ya rata-rata. Berarti bisa mencapai 380 juta. Luar biasa, Masya Allah. Ya, itu adalah nilai untuk satu masker ini kalau nggak serius. Oke sahabat sekalian, kita akan melihat seperti apa ini kondisi jamaah ya. Terus kita nanti akan bikin kesimpulannya. Dan jangan lupa bagi sahabat sekalian yang mungkin belum subscribe, silahkan bisa klik like, subscribe dulu untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Oke, sekarang kita langsung cek sahabat sekalian. Jadi inilah suasana di Mas'a namanya ya, Mas'a, tempat sa'i. Nah, terlihat ya, ini jamaah dari Kazakhstan. Jamaah belum begitu banyak, karena memang primadona jamaah adalah jamaah kita Indonesia. Masya Allah ya, jamaah kita terkenal orangnya ramah-ramah ya kan, suka nolong, Masya Allah, dermawan, itulah Indonesia. Makanya Masya Allah, barokah saya yakin ya, sehingga menjadi negara muslim terbesar sekarang. Oke, kita langsung kembali kepada tema video ini ya, dan melihat seperti apa suasana pemakaian masker ya, yang jamaah Kazakhstan ternyata membuka maskernya. Kita akan mencari lagi seperti apa, kira-kira banyak nggak yang membuka masker. Nah, ternyata yang duduk barusan juga membuka masker. Ini yang depan kita jalan juga membuka masker. Ternyata banyak yang buka masker. Ini di sini saya sudah selesai ya, jadi saya tidak usah lari-lari di sini. Jadi kita ternyata jumpai lumayan banyak pengguna masker yang diturunkan. Itu ada yang makan juga, ibu-ibu yang makan, itu juga dilepas maskernya. Jadi karena saya pernah punya pengalaman gini sahabat sekalian. Jadi pernah saya waktu umroh masa-masa lockdown dulu ya, masa-masa ketat sekali, saya tidak sadar menurunkan masker saya hingga ke bawah mulut. Nah, itu saya ditegur terus diancam, kalau saya lihat kamu sekali lagi membuka, kamu akan saya denda, seperti itu. Saya kaget waktu itu karena saya tidak sadar ya menurunkan masker. Nah, ternyata ya karena kebiasaan kalau habis sholat, biasanya pas sholat itu kita turunkan. Nah, kayaknya habis sholat terus langsung kita jalan seperti itu. Dan saya juga lihat tadi sahabat sekalian ya, beberapa orang yang ditegur oleh polisi dari kalangan sepertinya orang domestik dan juga turis asing seperti itu. Jadi memang ini meskipun masih banyak menjumpai yang diturunkan maskernya, namun secara teknis sebenarnya adalah sudah diperketat
lebih serius seperti itu sahabatku sekalian ya. Maka bagi sahabatku sekalian mungkin yang ada jadwal insya Allah dimudahkan dalam waktu yang dekat ini untuk datang umroh, maka benar-benar patuhi saja protokol yang ada ya, agar bisa lebih nyaman dalam beribadah. Walaupun sekali-kali dibuka untuk melonggarkan menghirup nafas, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa seperti itu sahabat sekalian. Alhamdulillah saya kira toleransi dari otoritas Saudi ya terhadap protokol ini sangat besar sekali ya, sangat besar sekali dalam hal-hal yang wajar ya, dibuka atau untuk masa yang sebentar tidak mengapa, insya Allah seperti itu. Inilah Bukit Sofa sahabat sekalian ya. Mungkin sahabat sekalian ada yang belum pernah kesini ya, belum melihat seperti inilah Bukit Sofa sekarang ya. Jadi ini mendaki ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 lantai sebenarnya, 4 lantai. Ada 4 lantai. Namun yang lantai yang paling atap kayaknya ditutup. 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini adalah urutannya adalah lantai yang kedua. Tapi namanya lantai ground. Di bawah lantai ini masih ada lantai lagi, lantai untuk sa'i lagi. Dan sekarang sahabat sekalian bisa melihat ya, banyak penggunaan skuter di sini. Skuter banyak sekali, ya banyak skuter. Sebelum pandemi tidak ada skuter di sini, sekarang dipasang banyak sekali skuter. Skuter ini dulu awalnya sih kebanyakan manula ya, yang umroh ataupun orang-orang sakit. Namun sekarang anak-anak muda pun banyak yang pakai skuter. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya suka jalan-jalan kayak gini. Sebentar kita akan melihat tarifnya ya. Tarif electric car booking service untuk satu ini 57 rial. Sa'i tawaf full umroh 115 rial. Terus untuk yang double job 115 rial. Untuk sa'i tawaf 115 rial, full umroh 230 rial. Cuman memang untuk penggunaan electric cart ini ya, skuter ini biasanya kalau ibu-ibu itu yang nggak biasa ngendarain kayaknya, itu mereka kerap nabrak-nabrak seperti itu. Jadi harap kalau mengendarai electric car harus yang sudah bisa lah seperti itu, agar aman. Oke sahabat sekalian, tadi kita jalan menuju Sofa, sekarang kita jalan menuju ke Marwah ya, Marwah. Sambil kita melihat seperti apa suasananya untuk kondisi Mas'a. Jadi untuk petugas secara umum sudah menutup masker semua. Tapi kalau jamaah banyak yang membuka ya, banyak yang membuka. Tidak sedikit ya, meskipun lebih banyak yang menutup seperti itu. Namun tidak seketat dulu ya. Karena dulu waktu saya ditegur itu adalah masa-masa ini seperti ini. Ini nggak bisa ngendarain ini. Itu seperti masa-masa para jamaah domestik. Artinya kita ada peraturan yang diumumkan oleh negara, jadi sewajarnya kita mengetahui seperti itu dan mentaati. Adapun sekarang karena bukan hanya yang tinggal di dalam Saudi ya, tapi dari luar Saudi datang, maka banyak bisa dilihat banyak toleransinya, maka itu sangat wajar sekali seperti itu. Jadi sahabat sekalian, intinya untuk suasana di Masjidil Haram sudah lebih ketat protokolnya, namun tetap ada toleransi juga di dalamnya seperti itu. Itulah sahabat sekalian untuk liputan kita hari ini ya. Kita sudah melihat seperti apa kondisi di Mas'a, di mana di Mas'a ini adalah tempat yang paling nyantai buat orang gitu loh. Kalau di tawaf itu di tempat tawaf sangat banyak polisi, kalau di sini agak tidak begitu banyak ya. Jadi bisa lebih santai, maka kita bisa melihat suasananya lebih jujur ya, itu di sini seperti itu. Dan ternyata Masya Allah, meskipun protokol memang sudah lebih ketat, karena saya melihat beberapa orang-orang ditegur ya, dari kalangan orang dalam negeri kalau nggak salah,
domestik dan juga luar negeri. Ya, saya melihat dari gayanya seperti itu. Jadi artinya memang protokol sudah lebih ketat, ya. Namun toleransi lebih terasa juga karena saya melihat beberapa orang yang membuka juga mereka santai-santai saja. Oke, gitu saja sobat sekalian untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa yang belum dukung channel ini silahkan bisa klik like, subscribe, dan silahkan bisa di-share agar semakin banyak yang bisa mengetahui kabar terbaru kondisi Masjidil Haram. Oke, itu saja dari saya dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Saya Anissa Bukhata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.